I got a feeling deep inside that you've been lying about where you've been at night. Sebelumnya mohon izin kami kelompok 5 untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Saraya Aisyah Wanis dengan NIM 2310211220183. Oke, jadi adapun materi yang ingin saya sampaikan itu adalah berkaitan tentang ruang lingkup hukum tata negara. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan terkait definisi daripada hukum tata negara itu sendiri. Pertama-tama, saya punya pengertian daripada Johann Heinrich Adolf Logemann. Jadi Logemann ini adalah seorang pakar hukum juga yang kerap disapa sebagai Logeman. Beliau mengatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Sedangkan saya punya juga nih perwakilan daripada Indonesia, yaitu adalah guru besar kita, Guru Besar Mahfud MD. Profesor Mahfud MD merupakan guru besar di UII sebagai guru besar hukum tata negara. Beliau mengatakan bahwa hukum tata negara adalah peraturan tingkah laku mengenai hubungan antar individu dengan negaranya. Nah, hukum administrasi negara dengan hukum tata negara itu berhubungan karena mereka memiliki objek kajian yang sama, yaitu adalah negara. Nah, tapi mereka juga punya perbedaan. Objek daripada kajian mereka mungkin sama, tetapi mereka berbeda nih dalam mengkajinya. Nah, negara dalam keadaan diam itu dikaji oleh hukum tata negara, sedangkan kalau negara dalam keadaan bergerak dikaji oleh hukum administrasi negara. Oke, lantas kita lanjut ke ruang lingkup nih. Ruang lingkup hukum tata negara itu adalah organisasi negara yang mencakup lembaga negara yang hubungannya satu sama lain. Jadi juga jabatan, kekuasaan yang disertai hak dan kewajiban anggota juga pimpinan. Lanjut lagi nih ke hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Jadi hukum tata negara itu mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Sedangkan ilmu politik itu mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perlakuannya kepada kekuasaan tersebut. Nah, menurut Behrens, hukum tata negara itu ibarat sebagai kerangka manusia, sedangkan ilmu politik merupakan daging yang melapisi kerangka tersebut. Nah, kita lanjut lagi juga ke hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu negara. Jadi, hukum tata negara dengan ilmu negara itu saling berhubungan. Ibaratnya ilmu negara mempelajari aspek-aspek dasar dari suatu negara yang dimana diperlukan di dalam hukum tata negara tadi apabila kita ingin mempelajari hukum tata negara. Jadi, sebelum kita ingin mempelajari hukum tata negara, alangkah baiknya kita mempelajari tentang ilmu negara terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatus Sofia dari kelompok 5. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sumber hukum tata negara. Yang pertama mengenai sumber hukum. Sumber hukum berasal dari dasar hukum atau landasan hukum. Adapun dasar hukum atau landasan hukum yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum sehingga dapat dibenarkan secara hukum. Sumber hukum menunjuk pada pengertian tempat dari mana asal-muasal nilai atau norma tersebut berasal. Yang kedua mengenai macam-macam sumber hukum. Dalam ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 pasal 1 menetapkan bahwa sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, sumber hukum dibagi menjadi hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia dan juga batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga mengenai sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara mencakup dua hal. Yang pertama, sumber hukum dalam arti formil dan juga sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti formil yaitu tempat formal dalam bentuk tertulis dari mana kaidah hukum tersebut diambil. Sedangkan sumber hukum dalam arti material yaitu tempat norma tersebut berasal. Sumber hukum formil yaitu peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan adat, perjanjian antar negara atau traktat, keputusan hakim atau jurisprudensi, dan juga doktrin. Sedangkan
Sumber hukum dalam arti material, yaitu misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup rakyat Indonesia yang kemudian menjadi falsafah negara yang dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum. Yang terakhir mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 menjelaskan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan ini, yang mana yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Sekian dari saya dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Wiwijanti dari kelompok 5 dengan NIM 2310 2113 0116. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum tata negara. Asas-asas hukum tata negara adalah prinsip-prinsip dasar perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan hubungan antar lembaga negara serta antar negara dengan rakyatnya. Asas-asas ini menjadi pedoman untuk memahami dan menerapkan hukum tata negara untuk menjamin keadilan dan stabilitasan dalam sistem pemerintahan. Apa saja asas-asas hukum tata negara? Yang pertama, ada asas Pancasila, yang mana bangsa Indonesia telah menetapkan asas dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang artinya setiap perbuatan, tindakan pemerintahan maupun rakyat harus sesuai dengan ajaran Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Yang kedua, ada asas negara hukum. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, setiap sikap, kebijakan, dan tindakan pejabat negara harus berdasarkan dengan aturan hukum. Dengan demikian, semua pejabat negara tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya dan kekuasaannya. Yang ketiga, ada asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Kedaulatan artinya kekuasaan dan kewenangan tertinggi di suatu wilayah. Maka kedaulatan rakyat artinya kekuasaan berada di tangan rakyat, sehingga dalam pemerintahan melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat, yang mana telah tercantum pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945. Yang keempat, ada asas negara kesatuan, yang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah negara yang pemegang kekuasaan tertinggi dan semua urusan negara berada di tangan pemerintahan pusat. Meskipun Indonesia memiliki keberagaman ras, suku, negara, dan agama, namun Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Terakhir, ada asas pembagian kekuasaan. Menurut teori Montesquieu, terbagi menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini disebut dengan tres politica. Setiap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki tugas dan wewenangnya dan fungsinya masing-masing. Sekian, terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Fiona Isabel dari jurusan Hukum Angkatan 2023, kelas F dengan mata kuliah Hukum Tata Negara. Saya berasal dari kelompok 5. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam lembaga, tugas, dan kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Langsung saja, untuk lembaga yang pertama yaitu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat MPR. MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Adapun salah satu tugas dari MPR yaitu adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Dan untuk wewenang yaitu adalah menetapkan garis-garis besar haluan negara atau bisa kita singkat dengan GBHN. Dan dapat memilih, melantik, serta memberhentikan presiden dan wakil presiden tanpa peran DPR dan MK. Lembaga yang kedua yaitu adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau bisa kita sebut juga dengan DPR. DPR adalah salah satu lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Salah satu tugas dari DPR yaitu adalah menyusun program legislasi nasional atau bisa kita singkat dengan prolegnas. Dan untuk wewenangnya yaitu adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah.
Lembaga yang ketiga yaitu adalah Dewan Perwakilan Daerah atau bisa juga kita sebut dengan DPD. DPD mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi. Adapun salah satu tugas dari DPD yaitu adalah pengajuan usul rancangan undang-undang kepada DPR. Dan untuk wewenangnya yaitu adalah pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda. Lanjut ke lembaga yang keempat yaitu adalah Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden adalah lembaga eksekutif yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kedudukan lembaga eksekutif dipegang oleh kepala pemerintahan yakni presiden itu sendiri, wakilnya, serta menteri-menteri. Salah satu tugas presiden yaitu adalah memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara berdasarkan Undang-Undang Pasal 10. Dan untuk wewenang presiden sendiri yaitu adalah berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR untuk akhirnya ditindaklanjuti berdasarkan Undang-Undang Pasal 5 ayat 1. Dan untuk tugas wakil presiden yaitu adalah mendampingi presiden ketika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Dan untuk wewenang dari wakil presiden yaitu adalah sebagai pengganti presiden dalam melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya. Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Lembaga yang kelima yaitu adalah Mahkamah Agung atau bisa kita sebut juga dengan MA. MA adalah lembaga politik yang memiliki fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasihat, fungsi administratif, dan lain-lain. Salah satu tugas dari MA yaitu adalah dapat menguji kekonstitusionalan undang-undang atau tindakan pemerintah. Jadi jika undang-undang atau tindakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, maka Mahkamah Agung dapat membatalkan dan mengoreksinya. Dan salah satu wewenang dari MA yaitu adalah menetapkan jurisprudensi. Lanjut ke lembaga yang keenam yaitu adalah Mahkamah Konstitusi atau bisa kita sebut juga dengan MK. MK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Salah satu tugasnya yaitu adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk wewenang yaitu adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Lembaga yang ketujuh yaitu adalah Komisi Yudisial yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Dan adapun salah satu tugasnya yaitu adalah melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. Dan untuk wewenang yaitu adalah menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim bersama dengan Mahkamah Agung. Lanjut, lembaga ke-8 yang terakhir yaitu adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau bisa kita singkat dengan BPK. BPK sendiri merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden sendiri. Dan adapun juga salah satu tugas BPK berdasarkan pasal 6 Undang-Undang BPK yaitu adalah melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Dan untuk wewenang adalah yang tertuang di dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang BPK yaitu memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Nabila Putri. Saya akan menjelaskan apa itu lembaga independen. Lembaga independen adalah organisasi yang dibentuk untuk menjalankan fungsi tertentu tanpa campur tangan pemerintah atau pihak lain, sehingga dapat beroperasi secara objektif dan bebas dari intervensi politik. A. Perkembangan lembaga independen. Lembaga independen berkembang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan, terutama sejak era reformasi di berbagai negara termasuk Indonesia. B.
B. Macam-macam lembaga independen. Yang pertama ada pengawasan dan anti korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang kedua ada penyelenggaraan pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Yang ketiga ada pengawas keuangan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang keempat ada pengawas informasi, yaitu Komisi Informasi. Dan yang terakhir adalah Hak Asasi Manusia atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. C. Tugas lembaga independen. Yang pertama, mengawasi dan menegakkan hukum. Yang kedua, menyelenggarakan pemilu. Yang ketiga, melakukan audit keuangan. Dan yang terakhir, memantau pelanggaran hak asasi manusia. D. Kewenangan lembaga independen. Yang pertama, menyelidiki dan menuntut pelanggaran. Yang kedua, mengeluarkan peraturan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan audit. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nida Ija dengan NIM 2310 2112 2018. Saya di sini dari kelompok 5 yang menjelaskan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada kedaulatan rakyat yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konsepsi demokrasi di Indonesia meliputi 1. Keterlibatan rakyat, 2. Kesetaraan, 3. Kebebasan, 4. Keadilan, 5. Check and balance. Demokrasi di Indonesia mengacu pada prinsip demokrasi Pancasila yang menggabungkan elemen-elemen demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem ini meliputi 1. Sistem presidensial, 2. parlemen bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketiga ada desentralisasi yang terdiri dari gubernur, bupati, wali kota yang dipilih langsung. Yang keempat ada partai politik. Pemilu di Indonesia dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jenis-jenis pemilu meliputi 1. Pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan secara 5 tahun sekali. 2. Pemilu legislatif yang diadakan untuk pemilihan DPR, DPD, dan DPRD. Yang ketiga ada pemilu kepala daerah yang diadakan setiap 5 tahun sekali untuk pemilihan gubernur, wali kota, bupati, beserta wakilnya. Pelaksanaan pemilu di Indonesia antara lain 1. Penetapan jadwal pemilu yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. 2. Pendaftaran dan verifikasi partai politik. Yang ketiga ada pendaftaran calon. Yang keempat ada kampanye pemilu dengan kandidat dan partai politik menyampaikan visi, misi, dan program kepada publik. 5. Pemungutan suara. 6. Penghasilan suara dan penetapan hasil yang ditetapkan oleh KPU. Nama saya Apriliani Suciati dengan NIM 2310 2113 20130. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang asas-asas pemerintahan daerah. Asas otonomi daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Diterangkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan 3 asas. Adapun 3 asas tersebut ialah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah, di mana kewenangan yang bersifat otonom diberikan kewenangan dapat melaksanakan pemerintahannya tanpa intervensi dari pusat. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dan pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah tersebut. Lanjut, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, di mana dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.